Saya pakai ini aja. Sebenarnya paling bagus minum kopi itu nggak pakai gula. Iya, bagusnya buat gula. Katanya orang-orang meminum kopi justru bagus tuh itu. Kita kalau mau beli pemanis, apa bisa? Beli stevia itu herbal. Cuman harganya satu tubuh gitu 300.000. Gula aren aja. Gula aren. Jadi bagusnya gula aren aja. Kalau kopi sama. Jangan gula aren juga. Gula batu, Gula. Teh gula batu. Teh gula batu. Kopi gula aren kayak gini. Kopi gula aren. Tapi ada proses kopi Bapak Isa. Yang paling bagus kalau campur sereh, itu digodok langsung. Campur sereh, godok langsung. Nah, gula aren itu macam-macam. Saya beli yang organik yang kualitasnya bagus. Iya. Ini yang organik ya. Ini organik. Oh. Ini. Yang udah bikin gula semut. Iya, gula semut soalnya malas lagi gitunya. Ada yang gitu, cuma saya malas. Maksudnya udah waktunya nggak keburu. Tapi saya cari produk yang paling. Kalau gula aren yang maksudnya yang asli atau yang enggak, intinya indikatornya gimana Pak? Dari warna. Dari warna. Terus kepekatannya. Kalau misalkan gula asli yang bagus, itu ditaruh misalkan di visin. Kalau kena kontaminasi udara, itu nggak bakalan mencair. Kalau gula aren nggak bakalan mencair, tetap utuh, keras. Tapi kalau gula masih katakanlah masih muda gitu, jelek lah cara pengolahannya. Itu dalam hitungan 1 jam aja bisa meleleh. Kan ada ini ya, ada kopi top kopi gula aren. Ya. Nah itu sama karena dikemas tadi bukan asli kan? Wah, pasti gula aren berapa persen? Berapa persen kayak semua manis buatan. Oh, itu buatan. Bahaya buatan. Jadi efeknya nanti ke ginjal. Semua minuman manis itu yang lagi ngetren minuman ginjal. Makanya anak banyak yang kena ginjal. Minum manis. Masalahnya manisnya buatan. Enggak kan sekarang ada minuman tuh yang teh apa tuh yang agak coklat itu yang ada di Indomaret apa tuh banyak kan? Teh apa gitu, teh sosro, bukan teh manis apa tuh? Iya, yang gitu-gitu. Kayak green tea. Terus ada yang di botol itu yang ada plastik, di botol plastik itu kan? Iya, bahaya. Pokoknya udah proses drink itu pasti udah nggak murni. Kalau nggak, mana bisa harganya segitu? Nggak mungkin kalau asli itu minimal. Atau lihat kemasannya aja, nilai rupiahnya berapa sih? Terus kalau yang di itu tuh, yang suka di pinggir jalan tuh kan? Ya, yang sekarang itu. Kabel. Terus kalau kita di Instagram kan banyak tuh. Iya. Jadi kalau kita dibeli ke dia sampai 3 juta juga semuanya alatnya. Nah, itu sama juga nggak asli kan? Enggak. Saya nggak tahu tapi gitu gimana? Kalau saya tanya di sini, Bu ini gulanya gula asli apa enggak? Dia bilang ini gula asli. Tapi manisnya kebangetan. Kayaknya pekatnya saya jadi ngindar, udah saya bikin sendiri, saya ketahui bahannya. Kita tanya bahannya dia nggak jawab. Ini teh apa gitu? Dia sendiri udah dapat kemasan aja nggak tahu. Iya, dia nggak ngerti ya kan? Kan kalau kita mau makan satu kita harus tahu. Apalagi cara ngetes gula itu yang udah larut ya. Dulu bisa. Nah kayak di Coca-Cola tuh Pak. Yeah. Itu dari 1 kaleng Coca-Cola itu gulanya hampir 3/4 kaleng. Jangan salah. 3/4 kaleng. 3. Jangan salah itu. Emang kalau salah satu yang paling tinggi itu Coca-Cola. Jadi kadar airnya sedikit Pak, tinggal 1/4-nya. Itu gulanya itu kalau pas ada cara kalau misalnya pakai campuran apa, nanti mengendap. Sisa gulanya itu ada 3/4 kaleng. Pokoknya semua. Jadi kalau kopi yang beli saset gitu, ininya tuh bahayanya ke ginjal gitu. Mungkin kayak darah tinggi ada nggak? Iya ada. Kalau kena ginjal pasti kan ada darah tinggi. Kan hipertensi ginjal tuh sama hipertensi satu paket. Kalau jantung nggak? Ya otomatis. Kalau ginjal terganggu, darah terganggu, jantung terganggu. Ginjal itu kunci semua organ. Di ginjal. Minuman kayak gitu hindari. Minuman gitu ya. Mending apa minuman hangat pagi. Kadang-kadang kan kita masuk Indomaret, habis gitu kan karena kita kecapean kan, panas gitu. Yang itu yang begitu lihat kemasan begitu kan, dinginnya, lak enaknya. Jangan. Padahal kalau saya udah air putih aja. Kalau di jalan. Salah satu efek dari minuman kemasan yang buatan pabrik itu. Yeah. Efeknya apa? Ketergantungan.
Ketergantungan. Soalnya bisa dikatakan ada semacam kafeinnya lah kalau di kopi. Makanya ini Pak, perisa sintetik. Jadi kayak penyedapnya untuk minuman. Kalau di makanan kan MSG. Iya. Dia ada namanya perisa sintetik. Makanya akhirnya saya nggak pernah beli lagi makanan proses yang di Alfamart, Indomaret. Sudah saya mendingan makan jajanan pasar yang tradisional, yang nggak pakai kemasan. Karena ada perisa sintetik itu. Jadi kita kayak ketergantungan itu. Kayak pingin terus. Bukan karena perut lapar, tapi dia kayak obat-obatan, jadi kayak kenyangnya pun kenyang palsu. Allah. Makanya dia nggak berkah. Iya benar. Orang yang buat di pabriknya juga pikirnya bukan mikir berkah, mikir untung. Gitu. Karena pabriknya juga mengutang riba, harus cepat kembali ribanya. Jadi nggak peduli apa yang dijual. Iya. Nah, akhirnya saya nggak pernah kalau di Indomaret paling beli air putih. Kalau makanan proses, akhirnya saya buat roti sendiri. Belajar buat roti, jual roti kan. Oh, rotinya kayak roti Cina gitu atau roti biasa? Nah, roti biasa, roti tawar. Roti tawar. Karena ternyata roti tawar itu dicampur juga macam-macam. Nah, sekarang yang roti-roti orang bikin ada di situ, ada roti keju, ada roti susu. Nah itu yang gimana tuh itunya? Iya, kalau roti ya. Nah. Kalau roti yang benar nggak, maksudnya yang benar itu cuma gula, air, garam, sama tepung yang bagus. Garam, air, sama tepung. Yang bagus. Terus gampangnya paling mudah itu mengenal bahwa roti itu ada unsur kimia atau tidak. Lihat dari expired. Kalau roti asli original tanpa ada pengawet itu pasti expirednya sebentar. Paling lama 3 hari. Nah, punya saya 3 hari. Saya bilang sama yang pembelinya justru orang luar. Cuman satu loyang roti saya. Ya kalau roti-roti itu kan murah ya. Yang expired 1 minggu, 2 minggu itu pakai pengawet kan? Pengawet. Roti saya 50, 55 satu. Cuman nggak ada campuran, nggak ada zat apapun, saya jamin halal. Kalau pakai gula aren. Kalau pakai minyak zaitun. Kalau pakai butter asli. Bukan Blue Band, butter yang asli yang dari susu sapi. Bukan Blue Band. Blue Band memang nggak bahaya, cuman paling. Kalau butter yang asli itu di mana dapat ininya? Di toko roti. Di toko roti. Toko bahan kue. Di sini ada toko bahan. Saya kasih lihat. Kayaknya Pak kita harus ngerencanain bermuamalah yang bersih gitu loh. Ya misalnya seperti nanti kalau udah kita pulang kan, misalnya kita bikin teh, ya kan? Saya misalnya jualan teh, ini kan saya belajar ke Bapak gitu, atau Bapak dulu yang ikut membantu kan, menuangkannya dan caranya. Nanti kita bikin itu di tempat saya itu kan, ya, model begini kan. Ya, jadi maksudnya tuh ingin bener gitu kita bermuamalah kan. Nah, iya kan, kalau bener pasti berkah gitu. Ini kayak gini. Nah, segitu 183. Oh iya. Makanya rotinya juga mau nggak mau lagi nggak bikin jual-jualnya baik. Kalau yang asli kan condong rasa susunya ada. Memang susu dari susu asli nggak ada campuran. Oh iya. Itu rasa susunya ada. Kalau misalkan mentega buatan pabrik itu hilang rasa susunya. Iya, Blue Band itu kan nabati, dari lemak nabati. Iya. Nah, kalau ini susu sapi diproses. Ini 100. Jadi nanti kalau saya perlu nanti gampang di ini ya. Di mana banyak kan di toko-toko Bandung. Tapi di online nggak ada kan? Apa? Di online juga mungkin ada. Lebih murah beli ke toko langsung. Oh, toko langsung. Kalau maksudnya ke suppliernya. Kan ada di Bandung banyak kan. Ya ke kelemahan di online Pak. Terus terang saya pun sampai hari ini belum pernah coba barang gitu. Kelemahannya ya sederhana saja. Istilahnya kapan? Oh iya. Sementara kan dalam ajaran kita harus ada ijab kabul. Ijab kabul. Hilang satu poin dengan online. Kapan kita ijab kabul? Mungkin itu mah ijab kabulnya ya dia udahlah terima apa adanya. Di saat ada kekurangan kita komplain ya kan? Iya maksudnya kalau ada kekurangan ya udah terima aja karena tadi udah mikirnya apa adanya ya udahlah terserah. Dan yang paling untung itu kan ada di hadis ya. Itu ngomong itu jualan air. Maksudnya bukan air putih, ya minuman. Tapi yang sehat. Betul. Paling untung jualan air. Bukan air putih ya, air yang bagus, kopi. Iya. Apa minuman kayak beras kencur. Betul. Itu aja tuh jual. Orang sekarang
nyari sehat, soalnya kalau sakit mahal, BPJS susah. Iya. Bener ya. Ke saya diajarkan nih cara bikin bir peletok. Iya, oh iya. Hebat. Enggak, saya gini ya, sekarang saya pilek nih, pilek batuk. Kan kalau saya misalnya tadi ingin berkhidmat kepada orang sakit, karena saya kan merasakan gimana susahnya orang batuk sama pilek kan. Ya kita misalnya tadi itu jahe atau apa gitu dibikin dengan cara apa yang sesuai dengan syariah gitu. Ya enak kan? Memang gitu, saya juga jadi gitu. Kalau kopi, nah satu lagi doa. Jadi pas kuat tuh doa. Iya. Karena sebenarnya bukan dari Allah kan. Kesehatan itu dari Allah, kita doa. Banyak orang jualan nggak ingat Allah. Iya. Buat aja lagi kesel. Iya. Iya benar. Lagi ribet. Tapi dalam tubuh kita sudah tersedia sebetulnya obatnya itu. Jadi Cuma obat yang kita minum itu eksternal itu. Ya, sebagai penunjang sebetulnya itu. Tadi kan saya cerita ke si bapak yang di jalan itu. Jadi cerita Nabi ada seorang sahabat yang mau pergi jualan, dia mau pergi ke Bahrain. Maka ditanya oleh Nabi, kamu sudah sholat belum? Dia bilang belum kan. Ayo kamu sholat dulu. Nah baru setelah sholat, baru dia pergi ke Bahrain untuk dagang kan. Jadi berarti itu ada kekuatan sholat, doa itu ya, mengiringinya itu. Jadi justru itu yang utama. Pasti benar itu. Justru saya maksudnya itu yang utama. Saya bilang sama petani yang di sana. Iya. Mas, tolong bilang petaninya pas nyiram, baca doa, terus sholawat. Udah saya bilang begitu aja. Iya. Cuman kan saya nggak mungkin cerita ke orang. Kalau kita kan sefrekuensi, kalau tamu mah udah kita doa aja. Kita doain, minum, mudah-mudahan berkah, hidayah, kebaikan, minum jadi ingat Allah gitu. Karena ada orang yang minum gak ingat Allah, ingat kopinya aja. Wah, Starbucks kan? Gak ada ingat Allah. Kalau dulu saya dapat ilmu dari almarhum bapak gini, kan dulu bapak istilahnya orang lapangan jadi ke anak buahnya, ke para pemetik bilangnya gitu. Coba kalau kita metik pucuk, dia bawa ngobrol. Bapak gitu, bawa ngobrol. Dia tuh pengennya diperlakukan istimewa sama manusia. Bawa ngobrol. Bawa ngobrolnya apa? Pertama Bismillah dulu ucapan Bismillah atas nama. Jadi pekerjaan atas nama Allah, bukan atas nama siapa-siapa. Kamu, aku ambil manfaatmu untuk kehidupanku. Udah, selesai. Ada ijab kabul dengan tanaman. Tanya malam hidup ya? Iya. Jadi si tanaman itu akan berzikir terus kepada Allah untuk memberikan berkah ke kita yang gitu. Tapi sekarang dengan proses industri nggak ada lagi kayak gitu. Iya, main babanya. Demi riba itu. Betul. Ya bagus kalau jualan itu di sana. Berarti ilmunya kopi nanti, nanti ini ada ilmu tehnya nih, ilmu kopi nanti kita beli aja kopi aroma. Lihat aja kopi aroma di aroma. Di Bancai. Di Bancai kopi aroma. Memang agak dia lebih mahal sedikit dari kopi-kopi lain, tapi bagus. Yang penting sehat. Kecuali kalau kita dapat kalau mau ngambil kopi misalnya di kopi Lampung, kan ada di tempat-tempat yang di itunya ambil dari itunya. Kalau antum udah tahu ilmunya nggak apa-apa. Karena orang yang penting kan kopi aroma aja, ketahuan langsung ke pusatnya, dia jelasin kopi yang ini. Kita langsung kapan saya ke Bandung, kita tes cupping gitu loh kapan. Kopi aroma aja. Soalnya kalau kopi dari orang yang menjual, misalnya temennya ada kopi nih saya bawain, kan dia nggak ngerti prosesnya. Sebenarnya kita mau jual ke orang harus kita jelasin asal usul barang ini bagaimana. Iya dong. Betul. Nah, kopi aroma. Nanti biasanya kopi aroma dalam bentuk apa sih? Boleh biji, bisa bubuk. Bisa begini? Bisa bubuk. Kalau aku punya mesin kayak saya, bisa gini. Kenapa kelebihannya? Biji satu tahan lama, kedua rasanya lebih segar. Cuman saya begitu udah lebih dari 3 bulan udah nggak saya pakai. Tapi kalau penyimpanan bagus, bisa setahun. Penyimpanannya kedap. Kalau saya kedap kan ada yang 6 bulan, tapi 3 bulan udah nggak biasa. Tapi itu dalam waktu penyimpanan disimpannya di dalam peti kayu atau pakai plastik? Nggak ada, kedap aja jadi. Biasa. Paling suhunya diperhatikan, suhu ruang. Ruangannya. Nah itu aja. Kalau kopinya udah bagus sih sebenarnya nggak ada masalah Pak. Cuman saya jaga
rasa itu kualitas, ya saya belajar dari Pak ini dari tukang kopi, bagaimana cara penyimpanan, bagaimana bagusnya. Ya kalau mau agak strict 3 bulan, gitu. Tapi sebenarnya setahun juga nggak masalah. Orang yang peminum kopi memang tahu, tapi kalau orang kan nggak terlalu minum. Nah, saya dari 3 bulan ke bulan udah saya ganti. Expired aja 3 bulan. Iya enggak, maksudnya nggak saya minum sendiri aja gitu. Artinya kan saya minum yang baik, konsumen saya juga harus minum yang baik kan. Iya. Jangan yang baik itu kita, yang untuk orang lain yang baik kan. Nah kalau orang sekarang ada sebagian orang kan dia nggak mau ngopi itu karena kan dalam kopi itu ada kafein. Nah, itu maksud kafein itu apa sih sebetulnya? Ya sebenarnya itu sih nggak ada masalah kan. Oh. Nggak, yang dibilang dalam lain jangan berlebihan. Nah itu. Jadi kafein di nasi untuk orang diabetes ada gula. Oh iya. Tapi bukan salah nasinya. Iya. Mungkin dia riwayatnya sebelumnya memang suka minum manis. Oh. Tapi setelah kena diabetes nggak boleh minum ini, nggak boleh minum ini. Sebenarnya alamnya ada gula semua. Ya, saya tahu kafein itu manfaatnya sebetulnya ada, ya kan untuk relaksasi. Oh malah ada manfaatnya. Jadi di saat kita lagi lelah, pusing ya, kadar kafein itu mulai bereaksi dari kopi itu. Dan itu stimulan ini Pak, stimulan alami untuk semangat. Terus kalau minuman yang kayak Krating Jack, ya, itu ada kopinya itu, ya. Proses. Daripada minum Krating Deng yang begitu tuh, mending kopi aja. Kopi sama jahe. Dicampur, diaduk. Satu sehat, kedua langsung sehari pasti semangat. Fresh pokoknya fresh aja. Kalau kopi jahe sama apa tuh? Udah kopi jahe aja. Kopi jahe aja. Gula aren. Kopi jahe gula aren. Kadang-kadang kita mau beli apa Krating Deng apa macam-macam kan itu bahaya ketergantungan nanti. Ginjal tergantung ginjal. Ginjal. Banyak kasus bengkak hatinya rusak. Terus ada lagi kasus orang ada prostat itu apa dari yang begitu-begitu ada nggak timbul? Ya satu memang itu penyakit umur, kedua bisa dicegah dengan olahraga jalan, sama ya berhubungan, harus teratur berhubungan. Itu harus teratur berhubungan. Teratur ya. Makanya kadang-kadang gini maksudnya. Dikasih batas 4. Iya. Enggak maksudnya kita ini sekarang tuh udah pada tua kan. Ya maksudnya tuh udah lagi tua. Jadi maksudnya kan kita tuh rentan gitu ke penyakit itu tiba-tiba angin sedikit langsung sakit. Terapi yang sederhana yang saya tahu dari usia 45 ke atas itu minimal antara 10 sampai dengan 15 menit di saat pas anget mau berjemur antara jam 7 jam sampai jam 8 itu kita jalan kaki tanpa alas kaki. Namanya kalau di sini lama. Jadi nggak pakai gini, itu kayak refleksi. Tapi dibantu. Jadi jalan gitu ya. Nah, orang kadang-kadang gini, kakinya itu dia ada misalnya dia bilang tuh ada orang yang dia kalau sholat udah nggak bisa ruku ya, dia harus di kursi kan sholatnya kan. Karena apa? Karena ketika dia ruku gitu atau apalagi sujud dia kan nggak bisa. Nah itu apa termasuk dari teh atau kopi atau dari ini atau dari minuman yang dia kalau yang saya alami itu pola makan asam urat. Oh itu masuknya ke iya asam urat sendi mulai sakit. Asam urat rata-rata karena semua orang punya asam badannya. Cuman waktu kita muda kan kita berat. Karena saya kena asam urat ya. Saya pelajari. Jadi begitu kita udah mulai berumur kan nggak banyak aktivitas kan, paling dulu makan asam itu numpuk nggak keluar, biasanya keluar lewat keringat. Karena kita kerja, terus minum air putih jarang, nggak pipis. Nah sekarang kalau kita nih yang ini ada kawan saya kemarin kan dia kan masih di bawah, dia kan murid malah kursi saya. Tapi sekarang kok dia udah duduknya di kursi, sholat juga di kursi. Itu kenapa tuh? Makanan. Pola makan. Pertama memang dari pola makan. Terus tanda-tandanya kalau asam urat itu rata-rata nyeri di sendi. Nggak boleh dipijat. Nggak boleh. Saya udah sampai bengkak Pak habis ini. Jadi akhirnya saya belajar. Nah terapinya buah, puasa, ya pola hidup Nabi udah. Gitu. Pola makan Nabi udah. Puasa. Tapi ada yang persis tanda-tanda sakitnya seperti itu. Ada yang hati-hati. Biasanya kalau nggak saraf kejepit bisa.
Nah ini saraf kejepit. Saraf kejepit. Itu tadi tuh saraf kejepit asbabnya apa? Terus sekarang gimana tuh solusinya supaya nggak terlalu, kan kadang-kadang orang udah sebulan nggak sembuh juga, udah 2 bulan bahkan sudah setahun nggak sembuh nih saraf kejepit, sementara kan dia dia bermasalah kan hari ini. Gimana tuh Pak? Itu saraf kejepit rata-rata kan, apalagi di usia 45 ke atas, si engsel di sendi-sendi itu mulai kekurangan cairan. Jadi cairan. Si sendi mulai aus. Nah, si saraf di saat kena stressing ada gerakan mendadak bisa masuk situ. Ngangkat itu loh. Angkat. Cara ngangkat kan kalau ngangkat harus kayak gini. Harusnya gini ngangkat. Gitu. Jadi angkat berat itu loh. Ya kalau udah parah dioperasi. Operasi kan resiko. Ibu saya risiko. Gitu ya. Risiko. Bisa lumpuh. Makanya hati-hati dengan alat. Nggak bisa nggak dipakai sekarang kan ada di Bandung atau apa di tempat lain. Ada itu udah dikeretak gitu, ada apa tuh yang gitu ya? Bukan itu. Bukan. Ada terapinya. Ada terapinya. Ibu saya akhirnya pergi ke ahli saraf, terus sama yang holistik itu ya diurut. Kalau enggak pakai ini apa? Kalau yang mertua saya akupunktur. Akupunktur, iya. Itu membuat saya itu. Terus kalau ada di Sukabumi dulu pernah ada bilang cerita, dia tuh ditempel aja gitu dia, mungkin dia ada doa atau apa gitu mungkin dia. Ya saya nggak ngerti itu model apa, pengobatan apa ya? Saraf kejepit. Berangkat dari syariat pengobatan sebetulnya pengobatan yang asli itu kearifan lokal pada dasarnya. Artinya kalau kita Islam berarti kembali ke cara Rasul. Cara pengobatan. Dokter ada rumah sakit itu alternatif itu. Mindset di masyarakat. Nah, kalau untuk saraf kejepit itu Pak, kira-kira makanan apa yang perlu itu? Yang biasanya yang bagus untuk supaya ya ada proses penyembuhan lah atau gimana gitu. Pertama terapi tadi jalan kaki. Pagi atau waktu pas kejemur nggak pakai sendal. Nggak pakai sendal. Terutama di tanah-tanah yang nggak rata. Di tanah-tanah yang nggak rata. Ada kerikil-kerikilnya lah. Itu di usia kita antara 10 sampai 15 menit lah. 10-15 menit. Waktu berjemur. Waktu berjemur. Yang kejemur jangan muka lagi. Jangan depan. Tapi punggung. Kejemurnya jalan kaki gitu terus. Dan sampai dengan 15 menit lah paling lama. Kedua, kalau makanan usahakan yang pertama yang kadar besinya tinggi, itu seperti yang bagus mah bayam. Bayamnya nasinya, bayam sama kayak cucukannya senggang. Senggang. Bahasa Indonesia ada senggang. Kan ayam bayam biasa mah ayam cucukannya. Ayam bayam sawah mah kecil pada mana senggang. Itu kadar besi. Itu terus ketimun bisa mentah dimakan mentah. Terus setiap mau tidur itu pertama memulihkan cairan di sendi, terus keduanya membersihkan ginjal. Terong kecil hijau. Yang terong kecil. Terong marukan gitu. Terong. Tapi yang bukan yang belang-belang, yang hijau. Yang hijau, yang bukan yang ungu lagi. Yang bulat. Tahu lah, pokoknya kalau itu kalau terong marukan kan sebelangnya, belang pedas. Yang itu terong hijau bukan ungu. Hijau, ukurannya kecil-kecil. Itu satu malam satu mau tidur. Gimana? Dimakan biasa. Efeknya itu pertama ngisi sendi-sendi, membersihkan detoksinasi ginjal. Untuk kita pria ada tambahannya gitu. Iya. Terong gitu ya. Tapi cobian dari itu daun kelor. Daun kelor kan nu asli nanti lu tadi diet. Kalau di sayur, untuk satu kali makan, nggak boleh. Di sayurnya itu dengan langsung dilalap gitu. Iya. Dilalap atau bukan di sayur bening biasa. Di sayur bening, ya sayur bening. Tapi catatan jangan pakai pecin. Jangan pakai pecin. Garam dengan gula merah. Jadi bumbu tomat, bawang merah, bawang putih silahkan. Jangan pakai roiko apa segala macam nggak boleh. Itu ada aslinya kan? Nggak boleh. Itu cara mengolahnya.
dibikin mendidih dulu, kasih bumbu, gula sama garam, aduk sama bawang segala macam, udah mendidih, baru masukin daun kelor, 5 menit atau pokoknya jangan lebih dari 10 menit. Terus baru angkat. Kalau yang sakit pinggang itu tuh kenapa? Gimana tuh sakit pinggang? Sama biasanya rata-rata orang mau pulang puyuh. Ku apa Pak? Daun lampuyuh. Lampuyuh itu yang gimana ya? Di Bahasa Indonesia nonton lampuyuh. sampai munculnya di batu-batu kayak ulah muncul di tanah. Karena pengaruh dari pH tanahnya terlalu tinggi. Gitu. Nah, yang suka munculnya di batu, mirip daun lempenas. Itu dikeringkan. Kayak dibikin teh lah. Iya. Gitu. Ini soalnya pembicaraan ini penting ya karena kita kan sudah makin ini ya makin artinya tuh daya imun kita ini makin lemah. Tapi detoksinasi lah coba daerah itu kan bisa dilakukan sendirinya. Karena ini nyari kurkumengo kan ada susah. Iya. Apa? Kurkumengo itu namanya koneng bodas. Oh, koneng bodas. Tapi itu asli koneng bodas. Tanpa ada pestisida, itu aromanya seperti buah kaweni, buat teh. Koneng kumanya sampai 3 krem lah. Iya. Itu aromanya seperti buah kaweni. Itu dikonsumsi biasanya dalam waktu 1,5 bulan. Efeknya kayak coba gini Pak, kan kita ada waktu banyak ya selama ya mungkin sebulan lebih lah ya. Jadi tiap hari itu coba kalau ada yang sifat-sifatnya yang herbal begitu, nah kita bikin lah gitu supaya sambil ngajarin kita juga. Iya kan, lumayan kan di masjid. Itu pengaruh kawan praktis di dalam bisa minum. Iya. Pengaruh kurkumengo apa dalam waktu 3 hari itu sering kencing. Iya. Warna air kencingnya kuning. Soalnya kita kan tiap hari makan banyak, kadang-kadang kan kayak kemarin aja kita makan banyak. Tapi mau dipikir makanan loba tapi karena waktu sehat. Sering kencing, kurkumengo, terus menggigil. Nah itu 3 hari biasanya. Itu masa ditoksinasi. Kalau enggak, biar misalkan bisa tenang, nggak ngerasa apa-apa, ditoksinasinya ada yang ringan. Setiap mau tidur, ini bersihkan pakai air panas, air bersihkan biar tujuannya pori-pori terbuka. Nah nanti udah bersih. Nah termasuk yang tadi itu yang punya keluhan saraf kejepit itu bisa. Itu jadi kalau mau tidur tuh kakinya dibersihkan dulu sama air hangat atau si kakinya masukkan ke air hangat kan? Dibersihkan. Bersihan. Roda panas airnya. Roda panas. Ya misalnya direndam dulu tinggal apa gitu. Bersihan. Selasa udah kerasa ada rasa panas kesini lah. Berarti pori-pori sudah terbuka. Jadi itu lap kering. Nah nanti bawang putih 1 siung atau 2 siung. Dikumakan. Tempel. Ditempelkan ke kaki itu. Ke telapak kaki yang tengah-tengah. Ikat kain kasa perban lah. Bawang putih itu ya, pupuk kasa perban. Kayak terus kaki. Coba lihat pagi-pagi hasilnya. Nanti di bawang putih warnanya coklat begitu. Itu berarti racun. Begitu. Nah itu diantaranya keluhan apa tuh di situ misalnya tadi apa tuh namanya asam urat misalnya. Terus pokoknya mah naon bener aya racun ini. Kolesterol, ditoksinasi di situ. Pakai bawang putih, Pak. Ya. Bawang putih. Saya beli yang udah jadi. Kino itu loh. Kino. Saya beli udah jadi males kan buat itu. Coba aja Pak, nanti praktekkan ke saya ya, nanti di masjid. Nanti kalau tidur. Iya. Bawang putih dicacah. Enggak, asal-asal petik aja. Digeprek, terus ditaruh. Jadi ikat aja pakai kain kasar buat kain kasar perban itu. Kaos kaki biar nggak copot. Nanti pagi-pagi lihat. Itu berarti harus didiamkan ya malam ya. Jadi tidur enggak. Soalnya kalau ke WC kan pakai. Nggak boleh masak kan? Nggak boleh. Berarti jadi harus selesai kegiatan. Misalnya jam. Itu proses detoksinasi. Selama bawang putih pas dilihat pagi-pagi masih ada berwarna, itu lanjut. Ya kita mah mungkin jam 2 kan udah bangun kita sampai jam 2 aja kan.
Iya gitu. Dari jam 7 Ya, habis Isya, sholat Isya kan kita langsung aja harus gitu. Kayak gimana lamun si racun, kadar racun sudah minim lah, udah jauh dan kalau katakan bersih lah. Terus si bawang putihnya yang terakhir kita pakai itu warnanya nggak bakalan berubah. Oh gitu. Itu berarti racun udah habis. Oh. Soalnya masalah kan orang nggak, yang jualan makanan nggak peduli kan. Iya. Wah, gitu udah makan seenaknya aja kan di mana-mana. Sekarang pakai MSG ya pemanis. Itu kawan saya kan dia cerita ke saya. Waktu dia apa tuh di Lampung atau di mana ya? Dia cerita tuh saya katanya dulu saya mampu gitu. Dia ya badan semangat sehat, sekarang tuh saya sakit katanya. Terus kenapa? Saya kayaknya terlalu banyak makan enak katanya. Kan dia sering dengan jemaah luar negeri kan makan itu. Jadi itulah dia. Sekarang saya sakit-sakitan kan. Justru karena makan enak sakit-sakit. Makan enaknya juga, makan enaknya apa? Ya mungkin. Buahnya nggak seger, sayurnya nggak seger. Makan enak itu kan yang sebenarnya harusnya halal sama thayyib. Halal terus harus thayyib. Thayyibnya ini yang nggak diperhatiin. Orang makan gitu. Ya kan dia sering ada tamu luar negeri kan, dia jadi mutarjim kan, ya kan otomatis jadi dia apa yang dimakan oleh tamu luar negeri itu ya dia ikut makan juga kan, dia tamu mutarjim. Saya itu kan sering menemani jemaah seperti itu kan, karena saya sebagai mutarjim gitu kan orang. Nah kawan saya kemarin ngeluh, wah nih saya jadi hati-hati. Ya nanti kapan-kapan bisa lagi saya, ya kan? Karena itu apa yang disodorkan kepada tamu, yang penting tuh tamu makan enak. Wah, dia nggak pernah mikir kan, begini gimana caranya dan sebagainya kan? Itu perlu di. Dan kemarin sebelum berangkat ke sini, saya kan mau ditawarin donor, ada keluarga temen yang perlu darah, golongan darah O plus, ayo ikut pas ke PNI. Mungkin itu dalam keadaan capek bener saya. Iya. Saya baru tahu bahwa tensi darah sampai 180 per 80. Tinggi banget. 180 per 100. Tinggi 180. Kata si pemeriksa, Pak punya riwayat dari enggak? Ini segini, tapi pH-nya normal 150. Gitu. Apa punya riwayat enggak? Saya baru tahu sekarang ini. Besok pokoknya malamnya langsung saya makan apa? Makan ketimun sama paria. Ya. Mentah aja. Ya, timun. Nah, besoknya normal lagi. Iya. Kalau nggak ini daun kelor. Iya. Nanas untuk nurunin tensi sama ginjal. Dan kelor di tempat. Nanas buat apa? Nanas buat apa? Untuk tensi. Nurunin tensi. Nurunin tensi itu bisa daun salam bisa. Daun salam. Daun salam itu bisa untuk ini ya, samuran juga, Pak. Iya. Campur ketumbar, daun salamnya 10, ketumbar 1 sendok, rebus. Ada lagi untuk asam urat. Di halaman itu saya Cina lebih baik. Nah, suka di depan rumah itu yang warnanya bening hijau dan hijau. Nah, itu juga bagus untuk asam urat. Jadi cara mengolahnya, jadi bersihkan, udah kering, udah kering dari basah pencucian. Dari air mentah 1 gelas itu dijadikan jadi setengah gelas. Itu diminum bisa. Asam urat. Masya Allah. Asam urat itu kuncinya jaga makanan. Lebih banyak makan sayur sama buah. Ya. Karena saya alami. Terus ada keluhan ketika ini dia sering tiba-tiba apa tuh namanya kepalanya puyeng gitu ya. Kadang-kadang misalnya begini, mau sampai kayak tembok aja mau ditubruk gitu, karena mungkin tiba-tiba kepalanya puyeng itu karena apa ya? Apa kurang darah atau apa? Kurang buah atau kurang sayur atau darah kotor, kurang istirahat atau konsumsi tadi makanan mungkin iya tadi itu ada apa? Kurang istirahat. Darah kotor juga. Karena seringnya begadang itu menimbulkan darah kotor, bukan kurang darah saja. Darah kotor bisa saja. Jadi kadang-kadang kalau misalnya di luar gitu kan, ya, di lorong gang gitu kan tiba-tiba puyeng gitu kepala itu tiba-tiba gitu. Karena ada kasus begitu. Kurang darah. Ada juga yang menyebutkan bahwa
kadar gula di otak lebih tinggi. Kadar gula di otak lebih tinggi. Bisa saja, cuman tandanya kalau kadar gula di otak efeknya ke glukoma. Nah, tanya aja, ini pandangannya buram nggak? Kalau buram berarti glukoma kena. Kan glukoma itu tekanan bola mata. Nah, berarti glukoma kena. Berarti ada kadar gula di otak lebih tinggi. Gitu. Ya tinggal makan pare aja. Kalau yang kunang-kunang tuh yang kadang-kadang suka itu mah biasanya dari darah kotor. Darah kotor. Darah kotor itu kayaknya kurang darah. Bukan, darah kotor. Darah kotor. Bekam itunya jangan. Bekam itu. Oh iya, saya sudah lama nggak pernah dibekam nih. Istirahat cukup. Kan metode pengobatan Rasul mah ada yang dibekam, ada dengan air doa, ada juga yang di stempel pakai besi panas. Tapi kan yang besi panas itu dilarang sekarang. Makanya kayak ke rumah sakit itu sebetulnya alternatif. Orang terbalik. Pengobatan tradisional dianggap alternatif, padahal itu yang asli. Kalau kata Ketua BP POM Jawa Barat dulu Bu Haji Imas, jangan memaksa dokter menggiring kita ke kimia. Iya. Usahakan pengobatan kearifan lokal. Iya benar. Artinya hebat. Antum buat itu aja di Sukabumi, jamu. Nah benar. Teman saya laku buat jamu kan. Karena orang ingin sehat. Iya benar. Yang punya duit nggak sehat nggak terasa tuh. Iya benar. Dilarang makanya dilarang kan. Iya. Nggak punya duit. Benar saya. Cuma lemah-lemahnya di kita nggak tahu mana herba yang siap dibikin obat, mana yang itu harus belajar. Terus dosisnya berapa persen sih? Itu harus belajar. Ya saya kayak kamu belajar mau berapa bulan saya kalau kopi. Nggak ada orang yang nggak mau sehat ya. Teman saya. Makanya sekarang orang bisa sehat sampai BPJS. Tapi untuk sakit bukan untuk sehat. Teman saya, namanya Asep juga. Sekarang buka klinik di Bandung di Jalan Soekarno Hatta 69. Dia penelitian 25 tahun sampai ke Korea, ke Cina, sama orang Jepang, sama orang Korea diketawain. Lu ngapain datang ke Jepang lah istilahnya, datang ke Korea, bahan lu ada di kampung lu. Kalau orang luar ngambil sini loh Pak. Karena ada bahan-bahan yang nggak ditunggu di Jepang musim. Iya. Gitu. Kayak banyak rempah itu nggak tumbuh di sana, makanya diambil dari situ. Dari kita diambil dari mereka. Dimasukin lagi jadi obat. Ya kayak kayu manis. Dungu bisa deh orang. Macam-macam saya baca. Sekarang buka klinik juga dia klinik Lentara. Iya. Di Bandung. Khusus klinik herbal. Jual minuman aja sampai orang jadi sehat. Ini kalau batuk kan kayu manis, cengkeh. Kalau saya biasanya kapulaga, udah minumnya pakai ambil. Nah ini kalau saya bilang biar peletok. Kalau ini dahaknya mulai dahak pagi. Iya. Kalau kemarin mah saya batuk nggak berhenti kan ya. Itu minum. Sekarang mah yang kalau mau mancing udah pengen encer gitu ya keluar susah. Sama ini garam aja. Air rada panas ya. Setengah gelas campur garam setengah sendok. Kubur-kubur gitu di. Iya itu juga bisa. Nggak bersihin sini. Oh enggak. Terus saya ingat gini, pas bangun tidur Rasulullah kan biasa dia beliau sunnahnya apa? Mengusap air dari hidung. Nah itu justru orang Jerman yang ngasih tahu, kan ada orang pusing terus. Loh, Rasul kamu dan ngajarin. Jadi waktu wudhu air itu dihirup, sampai terasa kayak gitu ngilangin pusing. Dihirup itu kan. Pas wudhu itu pas sampai terasa nyeri di sini baru keluar. Iya, orang itu dokter Jerman itu udah diajarin sama nabi kamu. Ngirup air itu. Nggak usah minum obat. Jadi 5 kali sehari harusnya kalau benar cara wudhunya nggak pusing. Iya. Karena pusingnya hilang sih pakai itu. Ya ngertinya ilmu lah gitu. Kadang-kadang ya pas kenapa ya nggak belajar dari dulu gitu. Tahu itu saya dulu sekolah belajar kopi gitu. Tapi ada hikmahnya, semua ada hikmah ya. Ketemu Kak Faisal, kalau nggak ketemu Kak Faisal di kampus. Kita mesti sadarnya apa? Makom kita mungkin bukan tempatnya di situ, bukan makomnya kan gitu. Walaupun kita tahu, misalkan kayak saya tahu cara pengolahan teh, tahu kualitas teh, tapi makomnya bukan di situ, susah mau usaha tentang teh. Iya. Saya waktu itu dulu, ini saya tahu kopi itu karena saya ke Afrika. Nanya kopi, kenapa sejarah kopi? Selama ini minum aja, nggak tahu apa sebab asal usul gitu. Iya.
baru belajar, baru akhirnya udahlah buka warung kopi, saya udah tahu dan satu ada kesehatannya, ada yang punahnya juga, ya udah buat buka aja.